Yang udah pasti kan kita harus tahu ruang publik itu atau bangunan publik itu pasti berlaku buat semua orang, buat banyak orang. Nggak ada alasan siapapun, nggak ada pengecualian. Jadi kita harus bisa melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat luas. Nah itu yang nomor satu. Bahkan saya tuh selalu menyediakan ruang publik istilahnya, ruang-ruang terbuka buat publik, buat masyarakat. Nah itu yang paling penting. Nah semua harus seimbang. Kita nggak bisa bilang ini lebih penting daripada yang itu, ya kan? Harus seimbang. Tergantung juga kan dari fungsinya bangunannya apa. Apakah dia secara desain harus sesuatu yang eye-catching atau sebenarnya dia harus sesuatu yang juga lebih sederhana dan simple. Tapi saya selalu melihat apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi kita tidak membuat bangunan itu hanya individual bangunan itu sendiri. Saya harus melihat lingkungannya seperti apa, ya kan? Dia bangunan yang kita bangun atau kita desain itu harus memberikan nilai tambah terhadap lingkungannya. Jadi kalau misalnya lingkungannya udah terlalu berteriak dalam tanda kutip, kita bikin sesuatu yang lebih calm, ya kan? Nah, dia akan balance, ya kan? Atau kalau lingkungannya yang terlalu boring, kita bikin sesuatu yang eye-catching, dia menjadi landmark, ya. Nah, jadi saya mau orang dengan adanya proyek baru tersebut, orang di sekitarnya tuh merasa bangga dengan kehadiran proyek tersebut. Semua itu penting. Kita kan tidak bisa menyingkirkan salah satu. Makanya saya selalu mengatakan, sebelum saya melakukan suatu desain, yang saya lakukan adalah melakukan research and development. Research itu adalah 60% dari pekerjaan saya. Apa sih yang di research? Yang di research yaitu bagaimana lingkungannya, bagaimana kotanya, bagaimana trafficnya, ya kan, terus bagaimana kebiasaan orang di sekeliling, ya kan. Misalnya di situ ada pedagang-pedagang kaki lima, ya, ada tukang sate yang udah jual 10 tahun atau 20 tahun di situ. Kan nggak mungkin kita geser, tapi kita bisa memberikan tempat yang lebih baik buat dia, ya kan. Nah sehingga dia menjadi ikon daripada lingkungan itu juga kan. Terus kemudian tentu saja yang paling yang sangat penting yang orang lupakan adalah bagaimana alam sekitarnya kan, bagaimana curah hujannya selama 365 hari, bagaimana sinar matahari itu bergeser, bagaimana angin itu mengalir, karena kita ingin membuat bangunan itu menjadi bangunan yang pertama pasti harus sustainable, ramah lingkungan, tapi juga nyaman buat semua orang, ya kan. Jadi kita suka lupa, dipikir dengan adanya AC atau pendingin udara buatan, semua itu bisa diatur. Kan tidak demikian. Ya, manusia itu adalah bagian dari alam. Ingat loh, kita manusia itu bagian dari alam. Kita bukan penguasa alam. Nah, makanya kita harus membuat suatu bangunan yang selaras dengan alam. Sehingga kita sebagai manusia bagian daripada alam yang besar ini, walaupun ada bangunannya dan sebagainya, kita akan hidup sangat nyaman. Nah itulah yang saya bilang, kita membangun kan bukan hanya untuk 10-20 tahun ke depan, tapi kita membangun at least buat 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan. Makanya yang harus kita pikirkan adalah mengenai masa depan. Kita tidak membuat suatu bangunan yang hanya khusus untuk saat ini, tapi juga dia berfungsi untuk jangka panjang. Berarti fleksibilitas itu penting, karena manusia itu berubah, karakter berubah, kebiasaan berubah, ya, sehingga tentu ruang itu juga bergeser. Jadi jangan membuat sesuatu yang fix dan tidak bisa dirubah sama sekali. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah dengan cara seperti itu tentu bangunan itu mempunyai usia yang jauh lebih panjang, ya kan, dan tentu saja bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari generasi ke generasi. Nah kayak gedung kapal api itu kan sekarang di situ kan ada halte bus ya, atau misalnya tukang ojek banyak banget. Nah itu kan akhirnya walaupun dia ada namanya, tapi tetap orang itu selalu bilang, oh itu halte kapal api gitu loh. Jadi it's become an iconic, kan, become menjadi landmark di situ. Nah itu yang kita buat. Orang di sekitarnya tukang sate yang jualan udah yang tadi saya bilang itu yang udah jualan puluhan tahun itu di depan tetap bangga. Kita tidak gusur dia, tapi kita minta dia lebih rapi dan sebagainya. Bahkan orang yang bekerja di situ sering banget itu makan sate itu. Saya nggak tahu, mungkin suatu saat orang akan sebutnya sate kapal api gitu ya, karena ikonik banget kan kalau kawasan itu udah menjadi demikian ya. Nah, Review juga menjadi Review Design Center. Itu semua orang mengenal karena itu terutama di para desainer dan sebagainya. Karena kan desainer tuh banyak sekali yang harus ke sana untuk melihat furniture dan sebagainya. Mungkin banyak sekali orang juga yang pertama-tama nggak tahu ya siapa sih arsiteknya atau desainnya. Tapi begitu pas ada acara terus oh ini tuh lu tuh yang ngedesain ya, tuh gila ya, gue nggak tahu gitu kan. Nah, jadi dia memberikan suatu kesan yang berbeda gitu ya, baik dari eksterior maupun dari interiornya. Jadi komunitasnya memang beda antara itu sama kapal api. Tapi yang kapal api itu yang menurut saya yang juga sangat positif bukan hanya dari lingkungan, tapi dari orang yang bekerja di dalam itu ya. Kalau dulu saya banyak sekali melihat interview orang-orang tuh jam 5 kurang seperempat
itu udah siap beres-beres meja dan sebagainya ya. Sekarang itu orang bisa sampai jam 9 malam di situ. Bahkan ada yang jam 6 atau jam 7 dia ke GBK olahraga, terus jam 8 dia balik, terus masih kerja lagi sampai jam 9, jam 10 ya kan. Berarti kita menciptakan tempat yang nyaman buat mereka. Jadi buat saya waktu awal mulanya saya bilang kantor itu bukan tempat orang bekerja. Kantor itu adalah rumah kedua. Ya kan, karena kita menghabiskan sekian jam di situ. Buat orang tuh nyaman, dan itu bukan, kalau kita dengar kapal api itu kan kita memikirkan itu adalah manufacture kopi, ya kan? Tapi sebenarnya kapal api itu bukan manufacture, itu adalah yang dia create adalah lifestyle, ya kan? Kita kan ngomong, yuk ngopi-ngopi, belum tentu kita ngopi, kita minum teh atau pesan croissant, ya. Tapi itu menjadi lifestyle. Nah, jadi mereka harus bisa meng-create sesuatu yang berbau kreativitas. Ya kan, nah sehingga kita harus membuat suatu bangunan atau ruang di mana yang mereka yang berada di dalam itu akan trigger kreativitasnya. Makanya mereka harus merasakan nyaman, every corner unik, every corner dia bisa mencari cornernya yang seperti apa, yang introvert bisa ada di mana, yang extrovert bisa ada di mana gitu loh. Jadi kita memberikan choices buat semua orang di situ sehingga mereka merasa, oh, this is my second home. I feel good di sini. I can be productive gitu loh. Gitu. Nah, itu yang orang sering salah persepsi. Orang berpikir bangunan cagar budaya itu berarti hanya menjadi dalam tanda kutip benda arkeolog. Padahal tidak, bangunan cagar budaya itu harus menjadi bangunan yang hidup. Saya selalu mengatakan bangunan apa yang kita buat dia dalam bangunan cagar budaya adalah bagaimana kita membawa masa lalu ke masa depan. Istilahnya begini, bangunan cagar budaya itu ibaratnya kakek nenek kita, ya kan? Sudah tua, renta, ya harus kita obatin supaya mereka menjadi lebih sehat. Makanya waktu merestorasi bangunan cagar budaya itu memerlukan waktu dan penelitian yang sangat panjang, ya kan? Karena sama kan kalau orang tua periksa labnya banyak banget kan, jantung diperiksa, darah diperiksa, ini semua diperiksa ya kan, harus lengkap supaya kita tahu penyakitnya apa dan bagaimana menanganinya. Nah setelah itu dia sembuh dan sebagainya, kan kita mau dia bukan berada di rumah jompo kan, tapi kita mau kakek nenek ini bisa jalan-jalan menikmati hidup bersama cucu-cucunya. Berarti cucu-cucunya adalah masa depannya, saling bergandengan tangan bersama-sama masa depan melihat ke arah yang lebih positif. Nah itu yang saya lakukan. Makanya kita harus tahu apa kebutuhan daripada generasi masa depan ini. Bagaimana mereka bisa kita satukan, kita gabungkan dengan bangunan cagar budaya sehingga mereka mengenal akar daripada budaya mereka, tapi juga sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Sebenarnya sangat memprihatinkan ya, tapi makanya itulah yang kita sekarang selalu sangat gempar untuk mempromosikan mengenai kecagar budayanya. Dan kita tidak bisa bilang bahwa oh generasi muda sekarang nggak peduli sama cagar. Salah, justru semua yang berbau cagar budaya dan telah dilakukan restorasi itu menjadi tren buat anak muda. Anak muda sangat senang, tapi masalahnya adalah pemiliknya atau investornya yang masih hitung-hitungan, oh kalau yang ini buat ini saya bongkar atau saya hancurkan saya lebih untung daripada saya memperbaiki. Padahal itu fenomena itu yang salah. Itu yang harus selalu kita jelaskan. Makanya saya juga tidak pernah berhenti untuk menggemparkan hal tersebut, dan tentu saja kita harus punya contoh-contoh, ada orang-orang yang berani melakukan investasi dan memberikan contoh-contoh bagaimana bangunan cagar budaya ini bisa menjadi sesuatu yang kekinian dan menjadi sangat menarik untuk generasi depan, ya kan? Kita tahu, kita aja sering ngabisin duit kok jalan-jalan ke Eropa dan sebagainya. Kita ngapain sih? Yang kita lihat itu semua bangunan cagar budaya. Lah, masa kita yang punya di sini kita nggak perhatiin? Nah, itu yang selalu saya gembar-gemborkan, dan saya berusaha untuk membuka mata masyarakat kita secara luas, terutama mereka yang punya dana, ya kan, para investor itu untuk menginvest terhadap sesuatu yang sebenarnya sangat lebih sustainable. Karena bangunan cagar budaya kok udah jadi. Buildingnya udah jadi, kita nggak perlu bikin fondasi, mungkin penguatan dan sebagainya, dan ada perbaikan, iya benar. Tapi kan itu yang paling sustain, karena kita tahu kan, setiap kali kita mencangkul tanah, menyiram beton, itu kita merusak lingkungan hidup. Kan dia mengeluarkan panas, semen dan beton itu mengeluarkan panas, berarti kan akan ada lingkungan ini di udaranya berubah, padahal itu sudah ada. Jadi itu sebenarnya lebih sustain kan. Sebenarnya di era 70-80-an itu ya, waktu pergantian pemerintah memang
seolah-olah identitas diri kita itu adalah sesuatu yang berbau kedaerahan, ya kan? Sehingga sesuatu yang berbau kolonial itu atau peninggalan-peninggalan masa lalu itu dengan lebih mudah dihilangkan karena dianggap itu berbau kolonialisme. Padahal kan sebenarnya kolonialisme itu adalah bagian daripada jati diri kita. Bayangkan kalau Belanda nggak pernah menjajah negara kita, Indonesia, kita tuh masih kerajaan Banten, kerajaan ini semua masih kerajaan kecil-kecil. Kita nggak pernah bersatu, nggak pernah ada tahun 1928 Sumpah Pemuda yang kemudian kita bersatu dan mengatakan marilah kita dirikan Republik Indonesia gitu ya kan. Itu terjadi karena tekanan-tekanan. Jadi kan bukan berarti itu sesuatu yang negatif, itu justru mengingatkan kita bahwa inilah dari perjuangan kita, makanya kita bisa menjadi seperti ini gitu. Jadi makanya saya selalu merasa bangunan Cagar Budaya itu harusnya kita menjadi jati diri kita gitu, bukan sesuatu yang harus kita hilangkan gitu. Nah, ada periode waktu itu di mana itu dianggap tidak penting. Nah, itu yang disayangkan.